Jadi karena dia menginterpretasikan gitu, 1, 9, 10 gitu kan, 2, 8, 10. Nah itu secara kecerdasan logika juga gitu. Dan kemudian ketika anak nanti maju ke depan, itu kecerdasan intra, jadi kecerdasan di dalam. Nah itu percaya diri. Saya lihat anak-anak ini percaya dirinya udah luar biasa. Di daerah-daerah ya, saya lihat beberapa anak awalnya mereka malu-malu, takut benar sama matematika itu. Nah, di Bitung ada cerita begini Bapak Ibu. Jadi ketika guru masuk, terus guru Bitung, anak Bitung bilang begini, Ibu baik sekarang, besok saya dicubitin lagi. Nah, jadi mereka takut karena di guru di sana tukang nyubitin gitu loh. Bapak Ibu kembali ke yang tadi. Jadi waktu belajar nyanyi tadi, banyak sekali hal yang dipelajari. Tidak hanya berhitung. Nah, kalau di kelas, saya lihat ke kelas di beberapa tempat, itu masuk kelas tuh kayak kedengeran kayak sarang lebah gitu. Itu bagus. Kenapa begitu? Di situ terjadi resonansi. Emosi anak-anak, suara anak-anak itu saling konstruktif gitu, membentuk satu resonansi yang saling menguatkan sehingga energinya nggak ada habisnya. Karena yang dikeluarkan kalau Bapak Ibu lihat di sini ketika kita beresonansi itu terjadi. Nah kalau Bapak Ibu ada di biologi gitu ya, itu dari ADP, adenosin difosfat. Nah, jadi terus kan diawali dengan ATP. Di dalam sel itu adenosin trifosfat. Fosfatnya ada 3, trifosfat kan. Nah, itu ketika kita excited, ketika kita senang, sorak gitu ya, apa yang terjadi? Itu fosfatnya keluar satu, makanya menjadi adenosin difosfat, ADP. Nah, keluar satu sambil apa? Sambil ngeluarin energi. Jadi si orang itu bisa punya energi besar sekali. Nah, itu terjadi apalagi dipicu sama resonansi itu. Makanya suara di kelas itu penting sekali. Jadi biarkan anak-anak sorak-sorak gitu ya, itu malah bagus gitu. Karena energi itu saling konstruktif dan itu bisa menggerakkan sel-sel otak. Coba Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sendirian menghafal perkalian kuadrat atau perkalian secara cepat, sulit. Tapi kalau Bapak Ibu berdua, bertiga, itu cepat sekali. Kenapa? Ada energi saling konstruktif. Misalnya ya, ketika bahagia, anak itu mudah belajar. Jadi lihat lagu-lagunya itu kan semangat semua kan, supaya anak itu berbahagia belajar. Nah, ketika bahagia itu belajar cepat sekali. Jadi ada anak-anak kayak dari kemarin dari Tapanuli Selatan, dia kuadrat udah cepat sekali 1 sampai 100. Jadi Bapak Ibu tanya apapun, anak itu bisa. Kenapa? Sambil belajar, mereka itu merasakan kebahagiaan di dalam belajar itu. Jadi makanya kenapa kelas itu dibikin bahagia. Jadi kuncinya di situ Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak teriak-teriak, malah saya lihatnya senang gitu. Dan juga kebahagiaan itu menular, kegembiraan itu menular Bapak Ibu. Jadi ada penelitian gitu ya, kalau kita tersenyum, kalau kita gembira, orang yang melihat kita gembira itu merasakan kegembiraan itu. Naik kegembiraannya 25%. Ya lumayan gitu. Jadi ketika kita bahagia itu semua orang tuh ikut bahagia. Nah, makanya kenapa kita perlu di kelas itu bikin bahagia. Nah, membuat orang itu bahagia. Nah, jadi kesedihan juga menular. Sungut-sungut menular. Kalau orang bersungut-sungut itu mengurangi
kebahagiaan orang 7%. Jadi kalau kita ke kelas, baru masuk kelas bersemut-semut, tuh kebahagiaan anak udah hilang. Tapi kalau kita bahagia, waduh, apa membangkitkan kebahagiaan. Nah, anak bahagia, dia tentunya merasakan belajar itu otaknya cepat sekali. Bandingkan sama anak yang santai-santai, jauh bedanya. Makanya Bapak Ibu, kenapa dalam 2 minggu kita bisa selesaikan kali bagi tambah kurang? Coba aja, sebelumnya anak kelas 6 suruh tanya aja 12 kali 13 belum tentu bisa, betul nggak? Nah, ini cuma 2 minggu. Coba, kenapa bisa begitu? Banyak orang tanya, jawabannya karena bahagia. Iya, karena bahagia mikirnya cepet. Dan juga tadi kombinasi lagu-lagu, gerakan gitu kan, itu semua memperbaiki pola pikir. Jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu ini semua punya maksud. Misalnya seperti ini, kita sulit tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 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 tambah. Nah, melatih kecepatan berpikir, ya kan? Dia kan harus tahu jumlah, betul nggak? Nah, jumlah kecepatannya harus tinggi sekali. Nanti waktu Bapak Ibu ngasih soal anak, itu soal itu bukan untuk menguji ya, tapi untuk memuji. Jadi jangan lagi ngasih soal ke anak belum tahu jawabannya. Ya belum tahu masih dikasih soal gitu kan ya. Nah, harusnya dipastikan anaknya udah tahu dulu baru dikasih soal. Jadi soal itu berfungsinya untuk memuji. Sehingga ketika sudah, nah dipuji. Nah, ketika dipuji itu kita berikan tos gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Nah, ini ada penelitian ketika kita tos itu memberikan percaya diri yang besar pada anak. Makanya kenapa kita harus kasih semangat sama si anak gitu. Ya, kasih. Itu kan kita selalu mulai dengan apa? Konkret kan? Nah, di Singapura itu ada metodenya juga dia mulai dengan konkret, terus kemudian dia pakai gambar, lalu baru abstrak. Cuman stop sampai situ. Nah, metode ini dipakai di seluruh dunia katanya. Nah, kemudian dia nggak ada mencongak. Kita punya mencongak. Bedanya, kenapa harus mencongak? Nah, menurut penelitian, ini penelitian lagi, mencongak itu akan memberikan penambahan di dalam logika berpikir. Pernah dicoba, orang-orang yang melakukan penelitian mencongak, terus kepada siswa-siswa yang belajar kimia, dan hasil penelitiannya ada, hasilnya luar biasa. Perbedaannya yang biasa mencongak sama yang enggak itu sangat jauh. Jadi sekarang ini orang mulai berpikir untuk mencongak, dan mencongak. Bahkan di Amerika ini sekarang kehilangan, mereka mau kembali, kan sekarang mereka pakai kalkulator. Nah, mereka mau kembali hitung mencongak. Makanya matematika gasing ini akan diterima gitu. Jadi di beberapa negara juga mereka mengalami kehilangan di situ karena mereka maunya pakai kalkulator. Mereka itu pakai kalkulator itu merusak akan daya pikir kita. Makanya kita yang terbiasa dengan mencongak itu anak-anaknya akan hebat. Nanti bisa dilihat hasilnya. Jadi kalau kita misalkan 89.000 anak Sumedang jago mencongak, wah itu hasilnya luar biasa.